Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan dan doa bersama dengan Jemaat Terlo Batua edisi Jumat 8 Oktober 2021. Sebelum membaca, mari berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha kudus. Engkau Allah yang senantiasa berfirman, dan kami siap mendengar firman-Mu. Mohon berkat-Mu Tuhan, agar firman-Mu mengokohkan, meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bacaan dari kitab Bilangan 24 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan dari kitab Bilangan 24 ayat 1 sampai 9 berbunyi, ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya lah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema renungan hari ini, bersikaplah seperti Bileam. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat ada orang, termasuk orang Kristen, yang lebih susah melihat orang sukses dan melihat orang berhasil, dan lebih senang melihat orang susah dan menderita. Inilah yang terjadi pada Balak, raja orang Moab, yang memanggil Bileam untuk mengutuk orang-orang Israel yang sementara berkemah di dataran Moab. Bahkan Balak meminta, walaupun Bileam tidak mau mengutuk orang Israel, janganlah ia memberkatinya. Sekalipun demikian, dalam pembacaan kita ini nyata bahwa Bileam lebih tunduk pada kehendak Tuhan daripada permintaan Raja Balak. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, atas tuntunan Roh Allah, ia mengucapkan berkat dalam bentuk sajak dalam ayat 3-9a. Bahkan dalam ayat 9b, Bileam tegas menyatakan bahwa diberkatilah orang-orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun diutus ke dalam dunia untuk memberitakan damai sejahtera Allah yang mewujud secara sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hal inilah yang juga melatar belakangi lahirnya moto Gereja Toraja menjadi berkat bagi semua. Menjadi tanggung jawab setiap kita untuk benar-benar menghidupi tugas pengutusan kita itu. Sehingga baik secara pribadi maupun secara persekutuan pada semua lingkup pelayanan menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Bengkaran lagu hidup adalah kesempatan. Kiranya tetap menginspirasi kita bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Karena itu, berbuatlah sesuatu yang menjadi berkat bagi sesama, bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Syukur Tuhan atas firman-Mu yang kami boleh dengarkan bersama-sama. Engkau memberkati Israel. Bahkan lewat Bileam, Engkau menyampaikan apa yang Engkau kehendaki. Memberkati orang-orang yang memberkati Israel dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Israel. Tuhan ajar kami dan tolong kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bukan mengutuk, bukan mencari-cari kelemahan. Sehingga kami ini boleh memelihara hidup persekutuan dengan baik, menjadi berkat bagi sesama. Engkau terus memberkati dan melindungi jemaat, agar mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dan jikalau berada dalam pergumulan, Tuhan lepaskan mereka dalam pergumulan. Dan Tuhan, Engkau terus menemani kami menapaki hari ini, sehingga kami dapat melaluinya dengan sukacita. Ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.